Halo, kedengaran Iksan? Ada Pak kedengeran. Jadi ini real ya, nyata sudah ada pabriknya sudah beroperasi. Ya, kalau kemarin kan masih potensi ya. Ada orang nanya ini limbah sawit mau diapain ya? Kita bikin pembangkit listrik gitu ya dengan kapasitas kecil. Kemarin berapa kapasitasnya? Kalau limbah sawit kemarin, Iksan kemarin berapa megawatt? 17 ya Pak? Kecil ya kemarin mah ya. Ya, Nah, kalau sekarang mah kapasitasnya 200 megawatt, tapi real operasinya di 190-an megawatt. Besar ini lumayan ya. Dan sudah beroperasi. Sudah 5 tahun lebih ya. Ini tahun ke-6 beroperasi ya di Pangkalan Susu ya. Mereka bertanya ini apa namanya plan saya sudah optimum belum gitu ya pertanyaannya gitu ya. Apa yang harus dijaga dan seterusnya. Oke, jadi ini kita jadikan bahan UAS ya dengan soal ujian. Coba dicatat semuanya. Soal ujiannya adalah suatu pembangkit listrik ya, tenaga uap PLTU kapasitas 200 megawatt ya di Pangkalan Susu yang terdiri dari unit-unit operasi ya. Pertama adalah catat boiler mill pulverizer. Oke, boiler mill pulverizer. Kemudian alat berikutnya adalah turbin ya. Dengan sistem turbin adalah high pressure, intermediate pressure, dan low pressure turbin kembar. Low pressure-nya 2 biji kembar ya. Iksan? Iksan? iya Pak. Ya. Mill pulverizer boiler sudah saya liatin kan videonya? Iya sudah, Itu. yang Sudah ya. api-api. Kemudian sistem turbin uap yang terdiri dari HP, IP, LP kembar sudah saya perlihatkan videonya. Sudah Iksan? Waktu itu masih ingat nggak? Ya Pak, sudah Pak. Ya. Kemudian alat berikutnya adalah kondensor ya. Kondensor itu di bawah turbin persis, di bawah low pressure turbin persis ya tersambung. Kemudian generator ya. 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 Kemudian didukung oleh peralatan balance of plant yang kalian istilahnya utilitas ya. Kalau di pabrik istilahnya BOP, balance of plant. Yang terdiri dari WTP. WTP itu untuk air umpan boiler ya, yang terdiri dari WTP, kemudian WWTP untuk limbahnya, kemudian CWP ya, air laut ya, cooling water pump dari air laut untuk mengisi kondensornya, istilahnya CWP, bagian utilitas di sana tapi namanya BOP, balance of plant, dan pendingin H2 plant ya, serta chlorine plant untuk desinfektan agar air laut sebagai cooling water tadi tidak ditumbuhi mikroba air laut ya gitu ya, biota air laut yang bisa menghambat sistem proses ya, membuat scale dan lain sebagainya. Itu ya plannya. Nah, pertanyaannya adalah titik-titik mana dalam pembangkit PLTU Pangkalan Susu ini ya. PLTU Pangkalan Susu namanya ya. Tempatnya tadi di mana? Tadi di Pangkalan Susu itu di Medan ya, di Medan, di tepatnya di Selat Malaka ya. Jadi apa aja titik-titik yang harus dijaga dalam pembangkit PLTU Pangkalan Susu ini agar performanya terjaga, megawatt-nya terjaga stabil gitu ya, di angka 190 megawatt. Nah, itu pertanyaannya. Oke. Untuk membuktikan
apa aja atau untuk menentukan apa aja yang harus dijaga, ya, maka kita bangun dulu pabriknya, gitu ya. Bangun dulu pabriknya tadi ya, yang tadi dari boiler, kemudian turbin, sebenarnya sudah pernah kita lakukan ya. Tapi ini karena ini real, ini beda ya. Yang kemarin kan masih prediksi ya, potensi. Kalau ini udah real, ada pabriknya, tinggal kita bangun, kemudian kita buat titik-titik optimasi yang harus dilakukan ya. Oke, pertama adalah di boiler. Oke, kita masuk boiler. Oke, screen di scroll boilernya. Scroll boilernya. Jangan dulu itu, boilernya aja, gambar boilernya tuh biar muncul di depan. Ya. Ini nggak mau gantian nih. Oke, boilernya. Spreadsheet-nya diklik. Spreadsheet di boiler klik. Apa itu? Spreadsheet paling kiri itu apa? Coba lihat. Double klik. Oke, nggak bisa dipergede lagi ya? Angka apa? Di zoom gitu nggak bisa. Jadi kurang tadi, kurang gede. Oke. Tadi agak gede, sedikit lebih gede sedikit, nggak apa-apa. Segitu. Oke, perhatikan semuanya. Lihat dulu ya. Amati nilai-nilainya, kemudian apa saja itemnya, amati dulu, pandangi dulu, nanti saya jelaskan. Oke. Di situ ada coal, ya, ada co-firing. Apa yang dimaksud coal? Jadi pangkalan susu ini menggunakan bahan bakarnya utamanya adalah batu bara. Kalau ini batu bara benar, ya. Jadi sekarang ya masih dominan batu baranya sebesar 98%. Oke. Kemudian co-firing itu apa? Co-firing itu energi baru terbarukan yang kemarin itu bisa dari tandang kelapa sawit. Kalau mereka nggak mau membuat PLTU sendiri, bisa dijual ke sini ya sebagai co-firing, energi baru terbarukan co-firing. Jadi bisa sekam padi co-firing itu, bisa limbah sawit kemarin gitu ya. Kalau mereka nggak bikin pembangkit ya bisa dikirim ke sini gitu ya. Oke, tapi jumlahnya masih 2%. Kenapa masih 2%? Ya karena masih kesulitan mencari limbah kayu, sekam padi dengan jumlah yang banyak gitu ya. Limbah tandan sawit masih kesulitan, jadi masih baru memenuhi 2% saja gitu ya. Oke, sementara batu baranya masih di angka yang dominan 98% ya. Perhatikan, paham nggak? Siapa ini yang mengoperasikan? Lupa lagi tadi. Iksan, Pak. Iksan, paham nggak Iksan? Paham ya? Ya, Pak. Coba diklik di angka 2% itu apa sih? Ada formulanya nggak? Nggak ada, Pak. Adanya juga yang 40 sama 3.900. Yang 2% coba diklik, ada formula apa itu? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oh, yang di 98%? Diklik. Apa itu formula artinya? Paham nggak? Jadi artinya kalau kita klik tandan buah sawit, tandan kelapa sawit, atau sekam padi, atau limbah kayunya 2%, maka otomatis call-nya jadi 98%. Karena itu kan rumusnya apa? Topik. 1 min A1 kan? Apa itu? 1 min 100. Kan artinya 1 dikurangi 2/100 kan? 1 dikurangi 2/100 berapa? 0,02 kan? 1 dikurangi 2/100. Artinya 1 dikurangi 0,02 kan 0,98. Betul nggak, Taufik? 0,98 kali 100 kan jadi 98%. Betul? Jadi
Betul ya? Jadi kalau kita ngisi, coba 2-nya diubah jadi 5. Enter. Nah, otomatis jadi 95 kan? Betul nggak? Betul, Pak. Karena 1 dikurangi 5/100. Jadi 1 kurangi 0,05 kan 0,95. 0,595 dikali 100 ya jadinya 95 gitu loh. Oke ya, balikin lagi ke 2%. 5-nya. Oke ya. Kemudian 40 itu dari mana? Coba klik 40-nya. Apa itu, Iksan? Apa itu coba rumusnya? Sebutkan. Itu kalori ya, kalau nggak salah kalori campuran ya. Iya, Pak. Oke, scroll ke bawah dulu di kalorikol. Nah, aduh, jangan terlalu kecil. Nah, segitu. Jadi kalorikolnya itu kalori apa itu? Kalori co-firingnya ya, limbah kayunya itu sebentar, kalau di pangkalan susu tuh yang dipakai sekam padi ya, maaf ya, kita langsung aja sekam padi, energi baru terbarukannya. Karena di sana potensinya itu sekam padi, jadi bukan tandan sawit, bukan serbuk gergaji gitu ya. Kebetulan di sananya adanya sekam padi. Jadi kalori sekam padi sekitar 2000. Sementara kalori batu baranya di sana yang mereka beli adalah 4 berapa tuh, Iksan? 4.037. Dari mana itu angka itu? Ya dari pengukuran sana. Saya nggak bisa memanipulasi itu data-data pabrik kok ya. Jadi kalori batu bara di sana yang mereka pakai segitu 4.037. Oke, masuk ke C1. Yang 40 itu apa itu? Nah, itu tuh berarti 2%, betul nggak? 2% dikalikan dengan 2000 kan? Betul nggak, Iksan? Betul. Nah, kemudian yang C2-nya apa itu? Itu 98% kan? Atau C2 kan itu? Dikalikan dengan 4037 kan? Ya, Betul Pak. ya, Iksan? Betul. Betul, betul. Nah, kalori campurannya adalah tinggal ditambahkan ya. C1 tambah C2 berapa tuh? 3000. Berapa, Iksan? 3.996. Nah, itu kalori campurannya kok turun, Pak? Ya iyalah. Ditambahin sekam padi kok kalorinya 2000. Ya nggak mungkin naik, turun ya. Secara kalori pasti turun karena batu bara ya. Kalau batu baranya memang bahan bakar ya. Namanya batu bara ya, batu membara pasti dia bahan bakar. Kalorinya juga tinggi di atas 4000 ya. Tambahin sekam padi. Lu ngapain kalau gitu tambahin sekam padi, Pak? Oh, energinya nggak ada gitu ya. Ya ceritanya kan energi baru terbarukan kalau sekam padi ya. Jadi secara kalori memang turun, tapi secara efek global kita jadi bagus ya. Pembangkit kita jadi energi green gitu, baru terbarukan. Oke ya. Oke. Kalori campuran tadi tercatat di C berapa? C3. C3. Oke, simpen ya. C3. Oke, tutup. Itu aja kok yang dibuat. Oke, kemudian lihat jalur boiler. Boiler itu apa isinya? Yang masuk bagian bawah bara apinya adalah kalor, panas ya. Apa itu? Panas ya. Apa kata-katanya tuh? Bakar ya. Betul nggak? Ya, bakar, Pak. Yang bawah. Yang atas BFW. Boiler feed water kan? Jadi bakar atau nggodok air ya, Iksannya, seperti videonya sudah kita lihat ya. Di dalamnya ada cup-cup gitu kan, Iksannya. Yang berisi air, cup-cupnya itu kayak panci tapi dibuat cup-cup ya. Dibakar sama api di bawahnya. Oke, sekarang kita buka spreadsheet yang kedua.
Spreadsheet. Nah, itu apa nama? Waduh, rumit ya. Coba agak dibesarkan, Ihsan. Spreadsheet-nya dibesarkan di Zoom. Apa itu? Oke. B1. B1 diambil dari mana? Itu diambil C3. dari spreadsheet yang itu kan? Spreadsheet yang goal kan? Diimpor, Iya, Pak. di mana? C3-nya yang diimpor, ya enggak? Kan kalori campuran itu. Ingat ya, Iksan? Bisa ya? Ingat, Pak. Bisa. Kita bisa ngimpor antar spreadsheet, kita bisa saling impor data gitu loh. Ya. Oke, kemudian batu bara yang diumpan totalnya adalah berapa itu? Recording stopped. 115,6 ton per jam. Dari mana itu? 115 itu. Ya kapasitas sana memang segitu. Ya. Itu import nggak? 115 itu? Enggak, Pak. Ditulis ya? Saya Kapasitas. ditulis. Ya? Oke. Jadi karena kapasitas totalnya segitu. Pak, berarti ini batu baranya berapa ton, kemudian kampadinya berapa ton, ya tinggal kali aja. Jadi batu baranya 98%. Jadi berapa ton ya kalikan aja. 2% sekampadinya. Kalori totalnya kok enggak 4037, Pak. Ya itu mah kalau batu bara semua. Ini kan co-firing, jadinya 39 kan tadi udah dihitung kalori campurannya ya. Oke ya, jadi kapasitas coal feedernya atau pengumpannya memang segitu, 115,6. Oke, kemudian megawatt ideal. Apa itu megawatt ideal? Coba diklik. Apa itu, Iksan? Coba jelaskan. Kita pernah hitung secara manual kan? Ya, yang power point itu ya. Ton per jam dikalikan dengan kalori, dikalikan dengan konversi. Konversinya berapa kemarin? 1163. 1163 ya? Dibagi sejuta kan, biar jadi megajoule per second kan, megawatt kan, waktu itu. Ya, Pak. Jadi potensinya berapa? 37,3. Berapa itu? 3. Loh, berapa itu? Coba bacain potensinya. 537,3. Tapi kenyataannya kan nggak dapat segitu. Pangkalan susu. Sekitar 190 kan? Realnya. Kapasitas padahal 200. Artinya efisiensi pembangkit sudah bisa dihitung di depan. Berapa tuh? Ya 190-an dibagi 500 sekian. Jadinya 35% kapasitas pembangkit ya. Padahal potensinya 537 kan, seperti yang kita hitung. Tapi itulah efisiensi pembangkit. Karena banyak energi yang hilang. Di boiler tadi ya, tidak semua apinya terbakar, batu bara yang terbakar. Ada panas yang keluar melewati dinding boiler, ada kerak di dalam cup. Ada banyak macam-macam lah, konduksi konveksi gitu ya. Nah gitu, jadi nggak mungkin ya. Efisiensi itu 35 itu udah bagus. Nggak usah langsung aja. Oke ya. Oke, kemudian efisiensi di boiler kita lihat, diklik apa itu isinya? Ditulis, Pak, ini mah. Oh, ditulis. Oke. Efisiensi di boiler itu saya prediksi dulu itu. Jadi bisa 82, bisa 81, bisa 75 ya. 82. Oke, artinya setelah itu di bawahnya apa itu? Kalau efisiensi kita asumsi 82, maka megawatt real di boiler berapa? Coba diklik. 355,5, Pak. Awas. Itu dari mana tuh? Coba. 0,82 kan efisiensi yang kita duga itu kan. Dikalikan dengan megawatt yang 537 kan. Betul nggak? Pak. Paham nggak? Jadi kalau kita
prediksi atau kita asumsikan boilernya itu efisiensinya 82%, berarti kan di boiler sudah tersisa megawatt 0,82 dikali 537 kan, atau 500 sekian itu kan, Iksan ya? Pak, Betul nggak? betul Pak, 0,82 dikali efisiensi. MW tadi yang ideal. Ya, tapi di belakang ada 0,8 lagi tuh. Ya, dan 0,8 itu apa Pak? Itu karena diperhitungkan ada reject di pulverizer yang ukurannya nggak 200 mesh kan, nggak terbakar, nggak naik kan, dia kan jatuh ke bawah. Nah, rejectnya itu dihitung di situ 20% yang terbuang, jadi dikali lagi 0,8. Jadi berapa tuh tersisa megawatt di boiler? Sudah dari awalnya berapa tuh? 500-an gitu ya, sekian jadi 355 tuh. Iya enggak, Iksan? Halo? Pak, ya dari 530 jadi 355. Hilang berapa tuh energi di boiler? Sebelahnya itu hilangnya berarti. Ya, P2 kurangi P5 181. Jadi udah hilang 181 gitu ya. Oke, yang 355 itu coba klik. Itu diekspor energi realnya itu. Betul nggak? Iya, dieksportable Pak. Ekspor kemana? Oke, sekarang tampilkan juga HISIS-nya. Jadi jangan tabelnya aja. Kebakar Pak. Iya, kebakar. Jadi itulah yang energi yang membakar air kemudian menjadi steam dengan temperatur berapa standarnya? Berapa Iksan? Standar temperaturnya tuh 535 sampai 539. Ya 540 lah, 535 sampai 540. Itu temperaturnya berapa steamnya Iksan? 537. Nah, itu segitu standar temperatur steam di PLTU adalah 535 sampai 540-an. Masuk itu 537. Oke, sekarang PLTU-nya protes, Pak Sarip itu gimana? Efisiensi boiler saya 90%. Pasti itu Pak Sarip gitu ya. Oke, sekarang coba Iksan isi ganti 82-nya dengan 90. Digeser biar kelihatan temperatur steamnya. Maksudnya digeser ke biar tidak menutupi tabel temperatur steam. Ya. Geser ke kanan kayak. Ya, Iksan, coba diisi. Double klik lagi tadi udah benar, cuma digeser. Oh, nggak bisa digeser ya? Udah 82-nya ganti 90. Apa yang terjadi? Coba temperatur steamnya lihat. Jadi 632. Jadi nggak mungkin kalau efisiensinya merasa 90%, maka dengan batu bara yang dibakar berapa tadi? 1.115,6 ton per jam ya, dengan kalori campuran 3.900-an, maka temperaturnya di out of standard, overheat ya. Bisa bikin alat-alat boiler semuanya rontok itu. Batasnya itu 560 alat-alat di boiler itu. 560 derajat. Jadi kalau mengaku pabrik efisiensinya 90, maka coba diganti sekarang. Batu baranya dikurangi. Oke, sekarang jadi 120. Ingat-ingat angka awalnya ya, 120 98. Coba 98. Isi A1-nya. Coba sekarang berapa temperatur steamnya?
173. Kurang, berarti 105 coba. Double klik lagi, 105. Berapa sekarang temperatur steamnya? 534. 34. Nah, 534 udah mendekati 53. Artinya kalau pabrik mengklaim saat ini efisiensi boilernya 90%, maka batu bara yang diumpankan harusnya lebih irit karena efisiensinya bagus. Bukan 115,7 tadi ya. Jadi cukup 105 saja. Sudah cukup. Gitu ya. Tapi enggak Pak, kita 115,6 atau berapa tadi? 115, berapa? 6 ya? Iya, tapi enggak Pak, bukan 105, tapi 115,6 ya, berarti efisiensinya aktual boiler sekarang bukan di 90, tapi 82. Gitu. Oke ya. Jadi balikin lagi ke angka-angka tadi. 115,6, efisiensinya 82 ya. Jadi kita bisa mengecek efisiensi aktual di pabrik dengan HISIS. Oke, balik lagi ya Iksan ya. Ya Pak. Pak, gimana kita pengen naik efisiensi boilernya? Jangan 82, 85 lah. Gitu ya. 85 udah paling bagus banget soalnya. Ya kalau mau efisiensi boilernya bagus gitu ya, maka dipastikan cup-cupnya itu cleaning bersih gitu ya. Batu baranya itu terbakar semua, insulasi di boilernya sempurna, tidak ada bocor-bocor, ya kan? Maka itu baru bisa mengejar ke angka 85 gitu ya. Kondisi boilernya harus bagus, nggak boleh ada bocor, dindingnya harus bagus gitu ya, boilernya batu baranya di mill pulverizer terbakar sempurna gitu, nozzle-nya pembakarannya bagus, udara pembakarnya cukup, eksesnya cukup. Berapa ekses mill pulverizer kemarin? 20% ya udaranya. Hembusan blower untuk pembakarannya harus cukup. Jadi harus dicek semuanya apakah itu sudah memenuhi, baru mengklaim di atas 85 atau di atas 82 yang sekarang aktual gitu ya. Ah, gitu ya. Jadi ketemu penyakitnya ini. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak seputar itu? Jadi yang perlu dicatat adalah standar temperatur steam harus tercapai. Itu patokannya. Jadi mau kita mengklaim efisiensi berapapun nggak bisa ya. Karena kita ada data batu bara, ada data kalori yang dan data temperatur steam yang akan selalu mengontrol. Gitu ya. Nggak bebas kita ngarang, nggak bisa. Pengen efisiensi 100% yang nanti nggak sesuai data. Gitu. Ada pertanyaan, Iksan? Paham ya? Ya Pak, paham. Paham ya? Oke. Kalau tekanan steam kalian isi aja ya, itu mengikuti kondisi di pabrik. Tekanan inlet boiler feed waternya berapa? Berapa itu, Iksan? Berapa MPa? 13, sekian ya. 13,3. Kemudian setelah menjadi steam ada pressure drop, tekanannya jadi berapa tuh? Turun kan? Karena kan ada pressure drop di dalam cup-cup itu kan, jadi tekanannya turun. Jadi itu ngikutin data pabrik aja. Oke, paham Iksan? Ini kita 2 kali pertemuannya khusus untuk pabrik ini karena ini bahan UAS ujian akhir semester. Oke, steamnya dikemanakan? Iksan, dikirim kemana? Ke turbin. Dikirim ke turbin, tapi diatur berapa jumlah steamnya oleh apa? Oleh namanya governor valve. Control valve bentuknya seperti control valve, tapi dibikin paralel. Ada 4 biasanya, 4 control valve yang mengatur. Ya. Kenapa mesti diatur? Ya kalau kelebihan, ya steamnya lagi, tekanan boilernya lagi tinggi, steamnya kelebihan, kalau nggak diatur pakai valve, dia akan nendang sudut-sudut turbin terlalu keras, bisa patah sudutnya. Oke ya. Kalau kekurangan flow steamnya, nanti putarannya nggak cukup, ya alarm bunyi. Nah itu, jadi harus diatur dengan
ini kontrol valve namanya, gitu ya. Dengan alat kontrol valve tapi dibikin paralel ya, 4 biji. Di sana namanya disebut sebagai governor valve ya. Coba diisi apa aja di governor valve ini? Diisi apa aja itu? Kanan aja sama. Ya, diisi aksesoris saja, itu kan pressure drop-nya 0 kan? Yep. Iya kan, dilihat jadi pressure drop-nya 0 ya, itu aja. Oke, jadi cuma diisi itu. Oke, habis itu masuk ke turbin. Loh, kok turbinnya ada 3, Pak? Ada 3 nggak, Iksan? Iya Pak, ada 3. Ya, kok 3 sih? Kayak di video itu mirip. Gitu ya, memang seperti itu realnya. Pangkalan Sucu menggunakan turbin 3 biji. Ada HP, ada IP, ada LP. LP-nya sebenarnya ditulis 2 biji nggak itu? Sebenarnya ada 2 ya. LP Ada 2 Pak, biji. ditulis. Ditulis 2 biji, artinya itu ada 2, membelakangi gitu, kembar. Ya. Oke, jadi aslinya nggak begitu. Aslinya gambarnya satu poros kan di dalam video itu. Jadi ada satu as yang terhubung gitu ya. Jadi nggak masing-masing begini gitu hasilnya, tapi gambarnya susah kalau di ISIS gitu ya. Hasilnya itu sejajar satu poros. Ya, bentuknya beda-beda. Kalau yang HP itu bentuknya kecil rata ya kemarin ya di video itu. Kalau IP itu agak kecil membesar ya. Kalau LP itu membesar dan besar gitu ya. Dari kecil membesar tapi bentuknya gede. Awas jangan dibalik ya. Kalau LP yang gede-gede sudunya di depan, dihajar tekanan tinggi nanti rontok ya. Kenapa di HP itu dibikin kecil-kecil karena tekanannya masih tinggi. Ya, kalau dibikin sudunya gede-gede di depan rontok ya. Paham ya Iksan? Iya Pak, paham. Oke, 1 dari mulai HP. Dibuat tekanannya turun ke berapa? Dari berapa ke berapa? Dari 11,4 jadi 3. Ke 3. Kok dari mana datanya itu? Asli real sana datanya saya pakai. Saya nggak bisa ngarang gitu ya karena ngikutin data pabrik. Oke, dapat berapa megawatt dari HP? 41,9. 40 berapa? 51 Pak. 51. Oke, sip. Kemudian keluar dari HP itu ada apa tuh? Ada pembagi itu, ada yang diekstrak. Betul nggak? Berarti ya. Enakan begini kayaknya ngajar ya, Iksan. Jadi saya ngomong, kamu jadi dosennya, Iksan ya. Seru kan? Jadi lebih paham. Gitu ya. Lihat itu diekstrak apa itu? Berapa ton steam? 75. 75. Jadi untuk apa itu steam diambil? Untuk berbagai keperluan. Untuk pemanasan ya. Kan ada heater, ingat nggak waktu itu kita ada low pressure heater, ada high pressure heater. Pemanasnya pakai apa? Pakai ini, ekstrak yang diambil dari steam. Kan panas ini, temperaturnya tinggi. Betul nggak? Berapa temperatur ekspansi keluar dari HP turbin? 300 berapa tuh Iksan? 343. Oh, kan cukup buat manas-manasin sesuatu ya. Tapi kalau mau buat manasin mandi kamu ya jangan langsung Iksan, nanti melodok kamu 340 buat mandi ya. Langsung tinggal tulang, ya enggak Iksan? Jadi ini untuk berbagai keperluan pemanasan di dalam pabrik itu sendiri. Kalau untuk mandi domestik ya bisa, tapi dicampur dengan air dingin ya. Misalkan air dinginnya 1 kolam, steam temperatur ininya ekstraknya 1 ember gitu, jangan banyak-banyak ya. Paham Iksan? Pak, kalau 75 ini berarti data pabrik. Data pabrik juga berbagai keperluannya segitu untuk berbagai keperluan internal domestik dia ya. Maksudnya domestik itu keperluan pabrik gitu ya, untuk pemanasan, termasuk untuk mandi karyawan mungkin ya. Itu kira-kira. Loh, kalau steamnya diambil berkurang dong. Boiler feed waternya memang berkurang. Makanya di sana ada make up kan.
Di boiler tuh selalu ada make up. Ya untuk menutupi tekor ini, penggunaan steam sebagai air panas itu, makanya selalu ada make up, catat ya, make up namanya. Karena ada steam yang keluar gitu. Kalau enggak neracanya enggak balance. Ada yang keluar terus tapi enggak ada yang masuk, lama-lama habis. Kan ini muter sirkulasi airnya. Paham Iksan? Ya Pak, paham. Oke, terus yang bawah dikemanakan? Lihat, itu ada apa nih? Boiler. Ke boiler. Nah, ini sebenarnya masuk lagi ke dalam boiler. Makanya di situ in boiler kan, rate in boiler. Cuman gambarnya susah. Jadi dibikin tulisan in boiler aja. Maksudnya itu balik lagi ke boiler yang belakang di bagian economizer yang vertikal itu loh. Yang pernah saya gambarkan videonya. Pernah nggak Iksan? Saya jelasin. Yang ada eco di belakang, cup economizer terus ada yang vertikal. Itu reheat tuh di situ. Jadi balik lagi ke boiler tapi bagian belakang. Untuk dapat recovery panas. Itu. Berapa itu? Panasnya balik lagi ke berapa? Balik lagi ke yang tadi 537,9. Nah, untuk balik lagi ke 537. Oke, ini parameter yang harus dijaga enggak, Iksan? Karena ada karyawan pabrik yang bilang, Mas Arif ini kenapa sih kita repot-repot harus ada reheater? Gimana kalau kita buang aja reheaternya? Oke, sekarang Iksan buang reheaternya. Artinya apa kalau dibuang? Temperaturnya dianggap tetap 340-an. Coba ditulis, temperaturnya diganti, jangan 537. Jadi 343 aja. Coba apa yang terjadi, Iksan? Megawattnya berapa? Megawattnya berkurang. Jadi berapa tuh? Jadi 31. Tadi 40. Tadinya 190, sekarang berapa, Iksan? 31 megawatt. Hah? Total, lihatnya di total megawatt. Oh, Iksan lihat di IP turbin. Ya nggak apa-apa deh. Di IP turbin tadinya berapa? Tadinya 40-an. Sekarang? 31. Jadi hilang sekitar 10 megawatt. Pak. Halo? Iksan hilang berapa megawatt? Ya Pak, sekitar 10-an tadi. Nah, makanya jangan bilang reheatnya dihilangin, temperaturnya itu penting sekali. Pak, 10 megawatt kecil kata siapa? 10 megawatt itu 1 megawatt itu 1 miliar duitnya per bulan. Ingat-ingat ya. 1 megawatt 1 miliar per bulan. Jadi kalau 10 megawatt itu 10 miliar per bulan. Dengan harga listrik kemarin berapa? 1.500 kan? Rupiah per kWh. Oke, balikin lagi ya. Ke 537. Jadi ini parameter kunci ya. Jangan sampai reheat itu di pabrik itu banyaknya karena reheat ini cupnya di belakang gitu ya. Jadi dianggap anak tiri, biarin ada pada bocor, karatan, berkerak gitu ya. Akhirnya apa? Panasnya nggak sempurna. Ya harusnya 537, 500 misalkan. Coba kalau diisi 500. Sekarang baca dulu berapa tuh megawattnya? Berapa Iksan? 3,8. 43,8. Coba sekarang jadi 500. Hilang 37. Ya. Ada dioperasikan reheatnya tapi tidak diurusin ya. Berkerak. Kemudian bocor dan seterusnya. Berapa turunnya Iksan? 2 megawatt Pak. 4 megawatt, 4 miliar per bulan. Luar biasa ya. Jadi ini parameter yang harus kalau kalian kerja di sana harus dijaga ya. Jangan sampai turun temperatur ini. Kalau turun segera laporkan gitu ya. Apa masalahnya gitu ya? Apakah bocor, apakah berkerak dan seterusnya. Karena nggak boleh turun ini. Loh, efisiensi turun nggak? Ya turun dong. Kalau coba ini totalnya berapa? Megawattnya. Total MW. Sekarang, Iksan. 180 berapa tuh? Ada tulisan total megawatt. 180.
Oh, yang ini udah dibenerin lagi, Pak. Yang di spreadsheet, total tuh yang di spreadsheet. 189. Tuh, jadi tadinya berapa? Oh, udah dibenerin lagi. Enggak, sebelumnya berapa? Pas Oh, 500. bentar. Jadi 184. Tuh. Turun berapa megawatt? 5,9. Nah, efisiensi turun nggak? Ya turun. Kan efisiensi kan total megawatt per 537 kan? Per apa? Potensi kan? Jadi kalau output totalnya berkurang, efisiensi juga berkurang, betul kan Iksan? Iya, Pak, betul. Jadi kalau kinerja dari si reheater tadi nggak baik, maka efisiensi secara keseluruhan akan turun karena output megawattnya turun. Ya, Pak, kan yang turun IP turbin ya kan total dari megawatt kan HP, IP, LP. Kalau IP-nya udah turun megawattnya, totalnya juga turun. Kalau total megawatt turun, ya efisiensinya juga turun karena pembilangnya kan berkurang. Gitu. Oke. Ya, baru kemudian masuk ke IP turbin. Dari berapa ke berapa, Iksan? Dari berapa megawatt ke berapa? Dari tekanan berapa ke berapa? Dari tekanan dari HP ke IP, Pak. Dari IP, inlet dari outlet LP. Dari 2,9 ke jadi 0,8. 0, itu rata-rata segitu ya. Pokoknya HP itu paling tinggi itu 4. Itu kan 3, berapa ya? Oh, kalau dari HP 3 jadi 2,9. Jadi keluaran dari HP itu antara 3-4 pabrik tuh. Jadi rentangnya segitu. Kan pabrik PLTU banyak kan. Kalau Pangkalan Sisu ini kan termasuk 3 ya. Nah, kalau untuk keluaran dari IP rentangnya antara 0,6 sampai 1 maksimum. Nah, ini kan berapa, Iksan? 0,8 kan? Ya, 0,8. Tengah-tengah ya. Pak Sarip, kenapa ini ada yang dari pabrik bertanya, kenapa dari IP nggak dibalikin lagi ke rehit? Kenapa, Iksan? Kalau HP kok dibalikin lagi ke rehit untuk dapatin recovery panas? Kenapa IP enggak? Kan biar dapat recovery panas lagi, megawattnya biar tinggi lagi. Kenapa, Iksan? Tekanannya udah habis 0,8. Nanti kalau dibalikin lagi ke boiler nggak nyampe. Muter tapi nggak ngalir, percuma. Betul nggak? Pak. Jadi tekanannya udah habis, Pak. Nanti jalan-jalan lagi, balik lagi, mending ngalir gitu ya. Nyumbet, nggak nyampe lagi. Nanti ke low pressure turbin kagak ada steam yang diekspansi. Macet di tengah jalan. Habis tekanan. Gitu ya alasannya ya. Oke, baru kemudian dari apa itu? HP ke LP ya, Iksan. LP dari tekanan berapa? LP 0,8. Ke berapa? Ke 1. Oke. Iksan, vakum itu nanti kita bahas dengan kondensor ya. Coba nggak usah divakum deh, Pak Sarip. Yang turbin terakhir coba double klik, Iksan. Itu tekanan sekarang megawattnya berapa di LP? Baca dulu sebelum kita ini. 94. Berapa? 94 megawatt. 84. 94. 94 paling besar ya di antara HP dan IP ya. LP ini ya. Betul nggak? Dahsyat banget ya. Coba double klik LP-nya, Iksan. Oke, connection. Connection. Kamu pilih outletnya, kondensornya jadi no kondensor. Ada kan sebelah kanan atas itu no kondensor udah jadi. No kondensor. Nah itu ya. Jadi tekanannya lihat nggak vakum, 0 bar gate. Jadi 0 itu kalau absolut vakum, karena tekanan kita kan 1 bar. Ingat ya, ini semuanya nih kelas 2 ya.
ini masih banyak kakak kalian yang tingkat 3 yang nggak ngerti tekanan vakum, bayangin pada saat sidang. Oke, catat, perhatikan nih omongan saya. Kalau di tekanan absolut kita sekarang, ini titik kita di 1 bar absolut. Oke, 1 ATM absolut A. Ya. Oke, kalau di KPA berarti berapa nilainya? 101,3 ya, orang bilang 100 KPA gitu ya, absolut gitu ya. Kalau MPA ya bagi aja 1000 ya. Gitu ya. Tapi itu kalau absolut. Terus vakumnya di angka berapa kalau absolut? Misalkan 1 bar absolut, vakumnya di angka 0. Oke ya. 1 bar absolut, vakumnya di angka berapa? Angka 0. 1 ATM absolut, vakumnya berapa? 0. Ya. 100 atau 101 KPA absolut, vakumnya di angka 0. Ya. Oke. Tapi bedakan dengan tekanan Gates. Ya. Gauge, Gates. Ya. Tekanan gate kita itu sekarang posisinya di 0 bar gate. 0 ATM gate posisinya. 0 KPA gate. Terus kalau gitu vakumnya di berapa? Vakumnya jadinya minus. Wong tekanan kita di gate 0 gitu ya. Jadi kalau 0 bar gate kita, vakumnya di berapa? -1. Vakum sempurnanya itu -1 bar gate. Tapi masalahnya nggak ada yang sempurna vakum. Ya. Kinerjanya paling bisa di minus 0,92, minus 0,93, nggak nyampe 1 mentok. Minus kalau ATM ya minus 0,92, minus 0,923 gitu ya. KPA ya minus 101,3 KPA vakumnya itu. Kalau posisinya gauge 0 KPA gauge vakumnya minus 101,3 atau kalian boleh minus 100 KPA gauge. Tapi nggak ada yang vakum sempurna minus 100. Minus 92 KPA gauge. Atau kalau di MPA ya 0,92 MPA minus gauge gitu ya. Gitu ya. Ini catat nih omongan saya nih berkaitan dengan tekanan vakum. Sekarang tekanannya berapa itu? Iksan, coba bacakan. No condenser berapa? No condenser jadi 0. Berarti kan tekanan absolut, tekanan atmosfer. Vakum kan, tekanan normal kita kan, itu sama aja dengan 1 bar kan. 1 bar absolut, ya, atau 101,3 KPA absolut kan. Ya kan, itu kan nolnya 0 gate. Jadi kondisi gate itu kondisi kita. Ya, kalau gate itu vakumnya berapa? Pasti minus. Ya, tergantung. Kalau bar ya minus 1 vakum total sempurnanya. Kalau KPA ya minus 101,3 sempurnanya. Walaupun nggak ada yang sampai sempurna tadi. Minus 92 gitu ya, KPA gate. Nah, berapa sekarang megawattnya, Iksan? Jadi 55 megawatt. Yang berapa, Iksan? 40 megawatt. 40 megawatt hanya karena vakum, bayangkan. Jadi yang membuat si low pressure turbine bekerja sangat hebat itu adalah dari tekanan vakum. Ingat ya, Iksan. Itu. Sekarang balikin lagi ke kondensor. Double klik. Nah. Balik lagi. Oke. Sekarang berapa lagi, Iksan? 94,1 megawatt. Oke, sekarang ada apa di kondensor pangkalan susu? Coba diklik. Jadi nilai vakum yang di situ minus 92, minus 91 dan lain sebagainya itu enggak ditulis. Itu apa namanya diciptakan oleh kondensor. Coba silang bukan itu di spreadsheet. Spreadsheetnya. Itu spreadsheet kondensor ya? Nah, ini yang akan kita pelajari karena ini udah jam 5 ya, kita udah jam lebih. Ini yang akan kita pelajari minggu depan.
ya. Bagian kondensornya detail dari pangkalan susu, perhitungannya JCS-nya seperti ini. Nanti sebagai contoh ya, coba apa namanya, dari perhitungan ini coba tutup ya. Misalkan itu ada CWP enggak di situ? CWP-nya ada berapa tuh? CWP ada flow-nya berapa ton per jam di situ? Di situ. Nah, CWP itu paling kanan ada sea water atau apa itu namanya? Scroll coba. Yang masuk ke kondensor apa itu? Air pendinginnya. Di water. SW. Oke, berapa ton per jam itu? Satuan flow-nya apa itu, Iksan? Oh, ini meter kubik per jam. Oh, berapa? Pangkalan 30 berapa? 34.000. Oke, sekarang itu 2 pompa biasanya. Nggak mungkin CWP itu 1 pompa ya. Biasanya 3 pompa, 2 on, 1 standby cadangan. Oke, sekarang ya tiba-tiba pompanya 1 mati. Dari 34 berarti sekarang 17.000. Apa yang terjadi? Ingat, vakumnya sekarang berapa? Vakumnya berapa? Lihat dulu nilai vakumnya, aktualnya. Minus berapa itu? Minus 9,1. Minus 9,1 apa satuannya? Minus 91, berapa gitu ya. KPA ya. Itu kan ada KPAG gitu ya. Minus 91 ya. ya. Jadi minus vakum itu kalau minus 100 itu paling bagus. Vakum sempurna ciptaan Tuhan, nggak mungkin lah. Jadi di pabrik itu minus 92 paling enggak. Ini minus 91, sekian udah termasuk bagus. Coba CWP-nya kita ubah, Iksan. Jadi 17.000. Bisa? Oke, silang apa yang terjadi? Jadi kurang vakum. Kurang vakum, kendor itu 75. Ya. Megawattnya kendor enggak, Iksan? Ya, jadi turun ke 78. Nah, kendor kan 94 itu juga hilang berapa itu. Nah, itu yang nanti kita akan detailkan minggu depan. Sistem kondensornya. Parameter apa aja yang harus dijaga ini teman-teman kita di pangkalan susu ini agar vakumnya jangan sampai kendor. Karena kalau vakum kendor ternyata megawattnya ikut kendor. Loh, kan tadi udah Pak CW, bukan hanya seawater tadi. Masalahnya banyak di kondensor itu. Nanti kita bahas satu-satu. Yang tadi itu contoh aja salah satu. Kalau pompanya mati 1, efeknya kendor langsung vakumnya, megawattnya ngilang. Gitu. Oke, semua paham ya? Iksan paham ya? Ya, Pak, paham. Oke, Iksan terangin lagi ke teman-teman A, B, C kalau ada yang nggak paham. Ya, saya titip sama Iksan nih. Karena ini ujian akhirnya, kalian harus bisa yang ini. Dan saya udah jelaskan detail ini. Gitu ya. Nanti dilengkapi lagi komplit minggu depan sistem analisisnya ya. Karena parameter dinamik yang jadi momok di pabrik adalah di kondensor tadi menjaga vakum, itu intinya. Karena vakum kendor megawatt ngilang gitu loh masalahnya. Makanya kita di pabrik pembangkit sana itu yang paling dijaga adalah kondensor. Dan siapa yang mengerti kondensor adalah orang teknik kimia. Gitu ya. Paham ya Iksan ya? Kita lanjut minggu depan. Silahkan kalau mau dibaca spreadsheet kondensornya. Ya, Tapi Pak. minggu depan akan saya detailkan satu-satu parameternya. Gitu ya. Seperti saya mendetailkan di boiler tadi dan di turbin. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya close pertemuan kita hari ini. Silakan kalian belajar terstruktur, kemudian mengulang kembali ya dengan cara mengklik, melihat, mengubah-ubah, silakan. Kemudian mulai membuat laporan gitu ya. Jangan dulu bikin dikumpulkannya nanti sekalian ya setelah yang kedua. Jadi minggu depan kalian bebas ya, cuman belajar aja gitu ya. Karena kalau dikumpulin laporannya juga belum komplit yang kondensornya kan Iksan ya. Nanti biar sekalian. Itu ya, ada pertanyaan semuanya?
Paham ya Iksan ya? Ya Pak. Amin. Oke. Minggu depan juga seperti ini ya. Iksan siap jadi dosen ya. Oke ya, kalau gitu pertemuan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.